Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam ngoprek sagala. Ya, kali ini saya mau unboxing lagi nih. Tapi bukan peralatan elektronik. Ini namanya kunci torsi atau kunci momen ya. Ini dipakai buat mengencangkan mur atau baut di kendaraan atau di peralatan yang menggunakan mur atau baut supaya tidak slack atau tidak dol. Khusus untuk mengencangkan ya, karena masing-masing baut atau mur itu ada torsinya sendiri, torsinya masing-masing ya, tergantung besar kecilnya baut ya. Di sini saya mau unboxingnya dua sekaligus ya, tapi ini yang saya beli ini torsinya low torsion ya. Jadi torsi rendah. Kalau yang ini 5 sampai 25 Newton meter. Kalau yang ini 19 sampai 110 Newton meter. Kenapa? Karena ini namanya untuk keperluan sendiri ya, kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha bengkel. Mungkin ini juga bisa sih dipakai buat keperluan usaha bengkel ya. Nah, kenapa milih torsinya kecil? Karena yang dipakai saya ya kendaraannya kecil-kecil ya, kayak sepeda, motor, bukan untuk di mobil ya. Apalagi mobil yang torsinya tinggi kayak di atas 200 Newton meter. Memang ada lagi gitu, tapi saya belum membutuhkan untuk saat ini. Nah, adapun untuk membuka mur atau bautnya, kalau teman-teman punya impact, ya ini impact wireless lebih cepat ya, lebih enak. Tapi untuk mengencangkan, saya sarankan jangan pakai impact. Ini saya untuk menjawab, sekaligus untuk menjawab nih. Ada komentar dari salah seorang YouTuber juga, Bang, kenapa itu ngencengin puli CVT NMAX pakai impact? Iya, karena waktu itu memang saya belum memiliki kunci torsi, dan sekalipun saya pakai kunci torsi pada saat itu, saya pakai feeling, pakai kira-kira, nggak main paksa gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya kebetulan ada rezeki, saya beli ya dua sekaligus, yang kecil sama yang sedang, bukan yang high torsion. Oke, kita unboxing aja dulu ya. Ya, yang pertama kita buka itu yang torsi kecil dulu ya. Di sini ada tabel. Oh, ini cara menggunakan. Terus di sini tabel. Nah, kalau melihat tabel seperti ini, terus terang saya sebagai orang awam di dunia perteknik, teknik kayak gini, uyang malah. Yang saya tahu cuman tabel yang konvensional, yang misalnya baut sekian, torsinya berapa, udah segitu. Oke, ini ada tabel. Nanti kalau ada saya lampirkan ya, tabel yang simple. Isinya cuman ada batang kunci torsinya. Terus di sini ada, nah ini. Oke. Conversion tables. Jadi tabel konversinya. Satu feet pound itu sama dengan 0,1 ya, sekitar segitulah. 1 Newton meter 0,1 kgm biasanya, atau 0,7 feet pound ya. Di sini ada cuman ini aja. Yuk, kita lihat isinya. Nah, ini. Oke. Di
Kunci torsi yang kecil itu tabelnya dari mulai 5, angka 5 sampai angka 25 Newton meter ya. Nah, sebelahnya dari angka 7 sampai angka 23 ya. Misalnya kita mau pakai yang 13 ya, 13 Newton meter. Kita putar sambil ininya dikendorin dulu. Kalau sudah kendor, udah mentok, kita kejar ke angka 13. Nah, ini 13. Sementara angka nolnya harus di tengah-tengah. Itu 13. Tapi kalau misalnya 14. Oke, sekarang di sini ada garis. Garis-garis per satu strip garis itu 0,1 ya. 0,1 Newton meter. Jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai ini 0,8. Berarti kita harus meluruskan garis yang ini setelah 0,8 antara 1,2 itu tengah-tengahnya 1 Newton meter. Harus di posisi garis tengah. Jadi kita putar ke kanan. Terus oke. Nah, di sini angka 13 udah tenggelam. Ini 1 Newton meter, jadi 14 ya, 14 Newton meter. Gitu. Torsinya 14 Newton meter. Kalau naik lagi ke nolnya berarti ke 15 Newton meter tuh. Ya. Begitu. Jadi per satu strip ini di kunci torsi yang kecil itu 0,1 Newton meter. Susah banget. Newton meter ya. Begitu. Nah, ini yang jadi masalah ini nih. Mata kunci shocknya itu ukuran 1/4. Sementara saya di rumah banyaknya pakai mata kunci shock yang ukuran setengah ya. Ya, jangan pusing. Sekarang di online shop itu sudah banyak yang jual adaptor. Bukan adaptor listrik, tapi adaptor mata kunci shock. Nih. Ini adaptor 1/4 setengah ya. Cara pasangnya begini. Ditekan dulu sampai keluar nongol, tekan, baru masukin ya. Kalau mencopotnya tekan juga, tekan lagi baru dilepas ya. Misalnya saya mau pakai kunci, terserah nih kunci apa ini, kunci 10 ya, kita masukin kunci 10. Kalau dipaksa begini dia nggak bakalan bisa masuk, jadi harus ditekan dulu. Nah, oke. Terus tuas yang ini, kalau ini untuk mengendorkan mur atau baut, kalau ke sebelah kanan ini untuk mengencangkan ya. Begitu. Demikian untuk torsi yang kecil nih, kunci torsi yang kecil ya. Panjangnya sekitar 25-an lah, 25 cm ya. Sekarang kita beralih ke kunci torsi yang tinggi, yang gede, sedang. Oke, sekarang kita beralih ke kunci torsi, kunci momen yang di atasnya. Di dalamnya sama, ada lembar tabel sama petunjuk penggunaan. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau kita baca tabel, kalau seperti saya yang kurang mengerti perhitungan atau
cara ininya malah tambah puyeng. Ada tabel, cuman di sini nggak kayak seperti yang tadi ya. Di sini nggak ada tabel konversinya juga tadi, seperti yang di kunci torsi yang kecil. Cuman ada tabel sama ini. Nah, untuk di kunci torsi yang ini skala yang ditampilkan ada dua ya, 1 Newton meter, yang belakangnya itu kilogram ya. Bedanya yang jelas seperti yang ada di kemasannya, dari angka 19 itu sampai 110 ya, 110. Jadi torsi minimal 19 torsi ke 110 torsinya. Nah, untuk pembacaan di sini ya, ini sudah ada satu strip itu setengah newton meter. Ini sudah ada ininya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, sebentar, salah. Berarti ini cuman ada 7 ya. 7 0,7 apa 7 newton. 7 nm ya. 7 nm. Kalau misalnya kita kendorin dulu. Kita mau ke angka 50 ya. Sementara ini 47 dari sini. Cuman ada 47 ke 54. Ya, ke 54. Berarti lompatnya 7 angka, 7 newton meter. Oke, berarti kalau kita mau nyari angka 50 newton meter, kita posisikan 0 itu ke angka 47 dulu. Ya. Nah, ini 47 ya, ditambah 3 karena kita mau nyari 50 newton meter. Jadi nah ini 3. Jadi garis tengahnya diarahin ke angka 3. Begitu. Jadi 47 ditambah 3, 50. Sementara kalau ini sampai ke 0 lagi, kita puter sampai ke 0 lagi. Nah, ini jatuhnya ke 54 ya. Ini jatuhnya ke 54 tuh, begitu ya. Untuk yang ini mata kunci shocknya 3/8, bukan 1/4 lagi ya. Terpaksa kita juga harus punya adaptor mata shock yang 3/8. Cara pasangnya sama seperti tadi, ditekan dulu. Nah, ya. Tuh. Ininya sama. Kalau ke sini mengencangkan baut atau mur, kalau ke sini ke membuka atau mengendorkan, ya. Begitu mungkin. Langsung saya praktekkan cara pakainya ya. Yuk. Oke, sekarang saya coba untuk mengencangkan dengan torsi 54. Oke. Setelah dapat, kita kencangkan dulu ujungnya. Tapi ini bukan patokan mutlak ya. Ini sekedar contoh. Kalau untuk torsi sebenarnya nanti saya bahas di video selanjutnya. Nah, ini
Nah, kalau sudah, berarti ini udah ke torsi 54. Nah, terus coba yang ini. Kalau untuk yang belakang, saya pakai torsi yang 50 ya. Berarti dari 54 turun 4 angka. Kita turunin, putar ke arah kiri. Ya, kita setel. Ya, pas. Seperti itu cara penggunaan. Ini juga sama, prinsip kerjanya sama, yang kecil juga. Sampai terdengar bunyi klik gitu, klik. Ya, itu berarti sudah mencapai torsi yang diinginkan. Oke. Ya. Mungkin penjelasan saya memang banyak kekurangannya karena ini untuk memvisualisasikan angka-angka di sini memang agak sulit ya kalau pakai kamera yang jelek. Silau pantulan cahaya. Yang penting satu hal yang ingin saya tekankan di video kali ini, yaitu kita memang ada baiknya mempunyai atau memiliki kunci torsi ini supaya kendaraan kita atau barang yang kita miliki aman, tidak selek, terutama untuk baut sama murnya ya. Nah, kunci torsi yang kita butuhkan atau yang harus kita beli ya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Berikut kalau memang di rumah tidak punya mata kunci sok yang 1/4 atau yang 3/8, teman-teman cukup bisa untuk membeli adaptornya aja ya. Nanti link pembeliannya kunci torsi sama ini nih, satu set nih adaptor. Ini saya lampirkan nanti ya. Mungkin cukup sekian. Saya merasa memang banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin yang lebih detailnya mungkin teman-teman bisa browsing atau searching di channel-channel YouTube yang lain ya. Saya hanya sekedar unboxing dan memang sedikit apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui, cuman menggeser-geser angka, melihat di tabel, terus putar, cari angka yang kita inginkan, begitu. Cuman masalahnya angkanya ini terlalu kecil ya, jadi susah untuk ditampilkan di kamera. Tapi tujuannya yaitu tadi yang saya sebutkan ya, untuk lebih aman dalam mengencangkan baut atau mur. Ya, begitu. Demikian, sekian dulu video dari saya. Dukung terus dan saksikan terus channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam ngoprek sagala.